Dan biarlah kami tidak pernah menggantikan Engkau dengan apapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tidak ada pengharapan yang sia-sia di dalam Engkau. Amin. Tidak ada janji yang mulia yang lebih hebat seperti apa yang Kau katakan. Amin. Izinkan kami mengerti, izinkan kami dibentuk, izinkan kami ditegur, izinkan kami diarahkan oleh firman-Mu ya Bapa. Sebab bumi yang kami pijak hari makin hari semakin jahat, tetapi kasih-Mu tak pernah berubah. Izinkan kami dikoreksi supaya kami mengerti. Sudahkah rumah-Mu yang ada dalam tubuh kami Kau dapati benar ya Tuhan. Berbicara, kami siap diberkati dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup. Baik yang ibadah secara online maupun yang di dalam gereja, sama-sama dirawat Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dipulihkan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku, sebenarnya saya sudah mempersiapkan firman Tuhan buat GBIE untuk 1 tahun sudah saya susun. Tetapi dengan keberadaan dan keadaan hari-hari yang kita hadapi, izinkan kita belajar dari tuntunan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu, jangan menutup telinga dari tuntunan Tuhan. Haleluya. Ya, umatku binasa bukan karena miskin, umatku binasa bukan karena sakit, umatku binasa bukan karena hal yang lain, tapi umatku binasa karena kurang pengetahuan dan pengetahuan akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, selamat ulang tahun buat Bu Roswita. Mana angkat tangan Bu Roswita? 1. Terus Agnes, terus Disa, terus Ricky. Tanggal 3 kemarin ulang tahun, adiknya sekarang tanggal 5. Pokoknya April ini banyak sekali yang ulang tahun. Ini Bu, apa? Oh ya. Terus ada lagi siapa? Hah? Rosman. Oke, yang penting ucapkan selamat ulang tahun. Ayo sama-sama ya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Urusan makan-makan itu beli sendiri. Tuhan Yesus berkati. Oke, cukup itulah. Bukan Hagai cuma 2 pasal. Saya akan berbicara tentang Hagai pasal yang pertama. Jadi tolong, kalau saudara bawa pulpen, silakan tulis. Ini pewahyuan. Dan perlu saudara renungkan biar hidup kita ke depan tidak kaget kalau situasi tidak semakin baik. Yang setuju dengan Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dan seterusnya. Tolong, Hagai pasal 1. Saya dapatkan ini di Bali. Pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan. Coba lihat baik-baik. Datanglah firman. Hari ini saudara duduk di gereja, firman datang buat saudara. Amin. Saya lanjutkan. Dengan perantaraan Nabi Hagai yaitu Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Ayat yang kedua. Dibaca 3-2 ya. Saudara simak baik-baik ayat ini buat saya serius sekali. Bangsa ini, anggaplah itu kita yang sekarang ada di rumah Tuhan. Berkata demikian, sekarang belum tiba waktunya untuk apa? Membangun apa? Kembali apa? Pak Guru, biar saya sebentar. Rumah Tuhan bisa diartikan 2. Rumah Tuhan adalah tempat ibadah. Kalau orang waktu itu adalah sinagoga atau mesbah atau rumah Allah. Tapi yang kedua, Paulus berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Amin. Berarti rumah Tuhan ada di mana? Yuk, yang punya tangan gini. Ini rumah Tuhan. Artinya apa? Saudara tidak bisa kotori. Saudara tidak bisa pakai semaunya sendiri. Saudara nggak bisa simpan kekecewaan, kecengkeran, iri hati segala macam dalam hati. Karena itu bait suci Allah. Alkitab berkata demikian. Barang siapa merusak rumahku, aku akan binasakan. Kok nggak ada? Amin. Haleluya.
Ya, ini jelas saudaraku. Saudara tulis baik-baik. Ayat 3. Tolong. Maka datanglah firman Tuhan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya ayat keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu, saudara dan saya, untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap apa? Pak Bu, hari ini firman Tuhan negor kita lihat ada bencana di Myanmar, di Thailand. 130 negara mendapatkan kickback daripada Donald Trump untuk membayar pajak. Dan ini situasi yang tidak baik. Betul. Saudara jangan anggap sepele. Pak, saya bukan eksportir, Pak, saudara akan kena imbas. Yang namanya inflasi, yang namanya deviasi itu tidak mengenal golongan orang. Saya berjumpa dengan seorang pengusaha, dia adalah direkturnya dari Gajah Tunggal. Dia sampaikan, Pak, ke depan tidak semakin baik. Mau pedagang, mau pegawai, mau pendoa, saudara nggak bisa jamin sudah tentu. Yang mengerti kata-kata ya. Situasinya ke depan tidak semakin baik. Bahkan para prediksi berkata apa? Bahwa situasi ini tidak lebih buruk tidak lebih baik ketika apa? Zaman COVID kemarin. Sama tidak ada yang kebal dengan masalah. Dan Tuhan ingatkan, sudahkah kamu akan apa? Mendiami rumahmu. Artinya apa? Saudara sibuk dengan apa? Urusan-urusan daging. Saudara sibuk dengan persolek diri. Saudara sibuk dengan apa? Memperbaiki hal-hal yang tidak kekal. Sementara Tuhan ingatkan, saudaraku, sementara rumahmu engkau biarkan seperti reruntuh. Jam-jam doa hilang. Pak, Bu, saudara ibadah tiap tahun belum tentu takut Tuhan. Tapi kalau Tuhan kirimkan gempa 7,5 Richter, saudara masih takut. Betul nggak? Ya, pernah terjadi di sini. Sedang bertanggal ada guncang sedikit, gempa, sombong. Memang kalau gempa sudah bisa lari kemana? Halo, saya mau tegaskan pagi ini, perlindungan yang paling aman adalah diam di dalam Tuhan. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Amin. Mazmur 139 berkata, kemanakah engkau dapat pergi? Betul? Orang berlomba-lomba bikin bunker. Orang berlomba-lomba, ini BMKG ini berkata, cara-cara menghadapi kalau megatrust terjadi. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Saya mau tegaskan, semua saudara saya pasti akan mati. Cuma cara matinya itu bagaimana? Ada yang ketabrak mobil, ada yang ketimpa, ada yang kena gempa, segala ribuan orang meninggal sia-sia. Apa sudah percaya Yesus? Ayo Bapak Ibu, kita yang ada kesempatan, jangan pernah permainkan waktu yang berakhir. Amin. Itu saya serius bicara. Klik berikutnya, yang kelima, tolong. Yang kelima. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, saudara dan saya. Ayat ke-6 kita baca rame-rame dengan suara yang kuat. 3, 2 ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam budi-budian. Kenapa saudaraku? Karena rumah Tuhan kita biarkan. Karena rumah Tuhan kita biarkan reruntuhan. Jam ibadah menjadi jam yang biasa. Hubungan dengan Tuhan menjadi hubungan yang tidak lagi sensitif. Ke rumah Tuhan bukan lagi mencari Tuhan. Kita sibuk dengan dunia kita. Tuh, saudaraku, ini yang terjadi. Dan saya mau katakan, ke depan ini akan terjadi masa yang suka. Mau bukti? Buka tolong sebentar multimedia. 2 Timotius 3 yang pertama. 2 Timotius 3 yang pertama. Kalau Anda dalam ibadah sekarang, ada keluargamu yang ibadah, sampaikan. Sampaikan. Karena gak bisa cuek dengan keluarga yang lain. Keluarga yang lain juga perlu selamat. Yang setuju katakan. Pak, apakah berarti saya gak usah kerja? Enggak. Anda tetap kerja, tetapi kerja takut akan turun.
Apakah Anda hendak melayani? Boleh melayani dan harus melayani, karena pelayanan adalah panggilan. Tapi yang kau layani adalah Allah yang hidup, bukan karena absen. Yang setuju katakan amin. Coba lihat, ketahuilah, ini nubuat. Satu surat yang itu luar biasa. Ketahuilah bahwa kapan? Akan apa? Saudara nggak bisa begini dalam nama Yesus, masa sukar aku tolak. Saudara jangan kaget nanti kalau ada gelombang PHK. Saudara jangan kaget kalau pengusaha-pengusaha punya barang tapi nggak bisa ekspor. Nah, ini Pak Auto di bagian SMI yang setiap hari di luar negeri pasti akan sulit. Saudara nggak bisa lagi hidup santai-santai, maaf. Gereja kita GBI Garut Subroto punya acara besar di tahun 2033. Everyone bisa mengalami perjumpaan autentik dengan Tuhan dengan baik. Ini perkataan saya, tolong camkan baik-baik. Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jemaat tidak perlu menunggu tahun 2033. Amin. Ada berjumpa. Amin. Amin. Untuk siapa everyone, Pak? Untuk tetanggamu, untuk saudaramu, untuk orang lain yang Kristen tapi tidak. Untuk siapa? Untuk orang lain yang tapi tidak pernah peduli dengan nubuatan, dengan firman. Pak, saya masih muda, nanti itu urusannya orang tua. Untuk kedatangan Tuhan, tidak mengenal tua atau muda, Tuhan pasti ada. Amin. Coba ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa. Gak usah hari terakhir, hari ini itu susah. Betul? Dulu THR orang bersuka cita. Mana orang mudik saya juga ikut mudik, tapi keadaan mudik. Pak, Bu, kalau Anda belum masuk dalam guncangan, maaf. Itu karena Tuhan Anda dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Anda nggak dekat dengan Tuhan, maafkan saya. Betul? Tuhan bilang apa? Semua yang bisa aku guncangkan akan aku guncangkan. Guncangan nggak usah bicara tentang gempa. Ekonomimu guncang saja, kita bisa murtad terus. Biarin nggak sih kalau ini panas-panas. Haleluya. Coba sekarang, saya waktu cepat saja. Buka Alkitab Hagai pasal yang ke-1 tadi lagi. Buka Hagai pasal 2 yang itu. Saya mau sampaikan God's end time plan. Apa rencana Tuhan di akhir daripada bumi ini. Dan kita rindu, saya berdoa semua saudara yang di rumah maupun di gereja, saudara akan masuk Yerusalem baru. Yang mau masuk Yerusalem baru, tepuk tangan Tuhan. Coba lihat Hagai pasal 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit, ayo baca semua, baca betul. 3-2 ya. Sedikit ini sudah terjadi. I will shake heaven and earth, the sea and dry land. Tuhan akan goncangkan karena ini ciptaan. Saudara ingat kisah Nuh. Kenapa Tuhan bisa menghukum bumi ini? Karena manusia dan isinya jahat. Yang didapati baik hanya Nuh dan keluarga. Kita nggak rindu untuk keadaan Nuh di kedua. Sebelum kita diselamatkan, air bah itu tumpah. Yang mengerti dengan ini. Coba lihat. Jadi yang pertama, saudara boleh catat, yang Bapak Paul pada catat. Aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini adalah rencana Tuhan. Bukan berarti saudara bilang, oh Tuhan jahat. No, ini adalah rencana Tuhan yang dinubuatkan. Dan harus terjadi. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Tidak ada satupun firman yang tidak digenapi oleh Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi lagi. Ya, memang ada firman yang berbicara berkat, ada firman yang berbicara tentang keselamatan, ada Tuhan yang berbicara tentang apa, kelimpahan. Tapi dengar baik, Tuhan juga berbicara tentang penghukum. Gak bisa kita
jadi orang yang diberkati, disembuhkan. Entar ada harga yang serupa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Hagai pasal 2 ayat 22 dan 23. Tolong. Hagai pasal 2 ayat 22 dan 23. Katakanlah kepada Zerubabel penguasa waktu itu, Bupati Yehuda, beginilah aku akan apa? Menggoncangkan langit. Apa yang sedang mau pegang? Betul? Kita pegang kekayaan kita. Kita pegang gereja yang berbeton-beton. Gedung yang dirancang itu 9,5 skala Richter. Bumi batu roboh. Apalagi kita. Betul kan? Ayat berikutnya teman. Dan akan menunggang balikan tahta. Ini berbicara orang yang sombong karena pencapaian, sombong karena kedudukan, sombong karena apa? Apa yang dia dapat, Tuhan akan tunggang balikan. Ingat, itu pembuangan anak-anak Tuhan orang Israel ke Kasut. Tuhan begitu marah. Sampai di mana? Ya, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa. Dan akan apa? Menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Ini berbicara harta perak emas yang kita punya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh apa? Pedang temannya. Lihat di media sosial sekarang, bangsa melawan bangsa, agama melawan agama, bahkan sesama agama saling menjatuhkan, termasuk agama Kristen di dalam. Betul tidak? Betul tidak? Siapa pemakai media sosial di sini? Kurasa semua. Hati-hati, filter dulu untuk hal-hal ini. Betul? Sekarang gereja guncang gara-gara berpuluhan media sosial kok. Sekarang gereja guncang, kenapa? Gak usah ke gereja, ada gereja YouTube. Apa artinya 2025? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Betul gak? Ada kok orang-orang ibadahnya di Kamboja, ibadahnya di EO, tapi penggemarnya Philip Mantova, penggemarnya siapa? Debbie Basir. Ada yang salah dengan itu. Harusnya kita bertumbuh di sini, bertumbuh di gereja, sudah dapat makanan rohani cukup. Kenapa? Ada apa-apa bukan orang lain yang akan ada yang masuk. Ayo, prototip saya prototip membuat. Haleluya. Amin. Bilang orang itu tobat kan? Sudah mulai marah nih. Berita baik Hagai 2 ayat 9. Hagai 2 ayat 9. Adapun atasnya betul. Yang tadi betul sebelumnya. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang bilang kanan kiri, aku dibuli. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Anda berserah kepada Tuhan, Anda menyembah Tuhan, Anda mengandalkan Tuhan, Anda terus berseru-seru dalam nama Tuhan. Hidup yang engkau hidupi akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jangan kita ingatkan, jangan pernah main-main di akhir zaman. Betul. Rumah tangga, pendidikan anak-anak. Saya sudah punya tabungan, sudah cukup buat anak saya. Ntar lagi gak ada yang nikah. Amin. Amin. Saya kemarin dapat peribahasa baru, dia bilang setuju saya. Uang itu tidak dibawa mati. Setuju dengan saya? Amin. Halo, setuju atau enggak? Uang tidak dibawa, tapi tidak punya uang, hidupnya setengah mati. Ini tidak bilang ini kayaknya orang yang tidak punya uang. Betul nggak? Loh, kita perlu uang, betul? Tapi uang bukan segala-galanya. Justru uang adalah satu tanda Tuhan memberkati kita, dan ingat ada pertanggungjawaban yang saudara harus lakukan. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah.
Saya berikan konklusi. Buka Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Ayo tulisnya cepat. Kalau tidak, saudara nanti putar ulang terus. Saudaraku, saya berdoa saudara sering melihat media sosial kita. Gak usah lihat media sosialnya orang lain. Amin. Aku bikin mau sampai berbusa-busa. Gak ditonton pula. Betul. Aku gak dibayar loh itu. Orang lain bilang amin sampai ribuan. Om, diingetin dulu baru dibilang amin. Bilang kanan kirimu, kamu terlambat. Ya. Amin. Tiap pagi saya broadcast berapa? 6.000 kontak. Pulsa bayar sendiri. Ayo jangan pura-pura gak dengar. Amin. Makanya nanti habis pada foto sekitar sini, upload gratis. Haleluya. Saya di mana tadi? Oh, Maleakhi juga. Coba lihat. Ini loh janji Tuhan Bapak Ibu. Lihat baik-baik. Yang Kristen angkat tangan. Yang sungguh-sungguh angkat tangan. Yang berharap pada Tuhan angkat tangan. Bilang kanan kirimu, sungguh-sungguh dalam doa. Coba lihat baik-baik. Bahwasanya aku Tuhan, God, for I am the Lord. I do not change. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau tinggikan adalah Allah yang tidak pernah berubah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Artinya apa? Hari ini sedang menghadapi masalah, Tuhan tidak berubah. Hari ini sedang berurai mata, Tuhan tidak pernah berubah. Hari ini saudara sakit, 2000 tahun yang lalu yang buta melihat, yang tuli mendengar, mati dibangkitkan. Amin. Artinya apa? Allah yang kau sembah adalah Allah yang tidak berubah. Bolehnya gak ada alasan buat kita putus asa. Gak ada alasan buat kita menyerah. Allahmu ada di pihak. Yang setuju katakan amin. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua, siapa yang tidak pernah berubah? Lihat Ibrani 3 ayat yang ke-8. Ayo dengan cepat buka. Hari ini banyak PR yang buat media. Janganlah keraskan. Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 8. Nah, Yesus Kristus. Baca yang keras. Terus saya mau tegaskan buat saudara, Anda menyembah Allah yang hidup, Anda menyembah Allah yang hebat, Anda menyembah Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Dia berkata apa? Never change. Tuhan tetap Tuhan, Kristus tetap Kristus. Umurmu boleh tua, umurmu boleh muda, umurmu boleh pendek, tapi dengar, Tuhan tidak pernah berubah. Berkatmu bisa hilang, rezekimu bisa tergerus, tetapi Allah yang kau sembah adalah Allah yang tetap ada buat saudara. Amen. Jadi yang kedua, God and time plan. Yang pertama tadi siapa? Tuhan. Betul? Kenapa saya bilang Tuhan? Ada Tuhan. Yang kedua saya tegaskan Yesus. Yang tanggal 18 nanti adalah hari kematian. Kalau dia nggak mati, saudara juga nggak ada gunanya. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah hanya penciptanya. Catat baik-baik. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah pencipta kita, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena penyembahanmu, bukan karena perpuluhan, enggak. Kalau perpuluhan persembahan adalah bagian dari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Hari gini pelit, gak ada cerita. Apalagi pelit sama Tuhan. Ya. Yang tersinggung, ya tersinggung aja, gak apa-apa. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Matius 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan baca selanjutnya. Word of God.
Tuhan tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Ini ketiga apa? Firman Tuhan. Makanya pikir terus. Maaf, saya bukan tidak respect saudara. Kalau ada hamba Tuhan nambah-nambahkan, mengurangkan tentang firman Tuhan, saya pikir dia berhadapan dengan itu. Amin. Dikemas sedemikian rupa, ujung-ujungnya Allah. Dikemas sedemikian rupa, ujung-ujungnya offering. Saya akan menyampaikan apa yang Tuhan tulis. Selebihnya Anda berubah atau tidak, itu saudara berurusan. Amin. Ya. Saya itu dibina dulu waktu khotbah keras. Saya bilang dia kepala sakti semua. Betul. Dulu tabok itu nanti sampai termehek-mehek belum bertobat juga. Kalau saya nggak tahu pakai bahasa apa lagi. Amin. Ini kita boleh marah. Haleluya. Ya, yang keempat, yang terakhir. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh Allah. Saya minta izin, saya ada sesuatu. Jadi karena kita menerima apa? Kingdom of God. Jadi Anda ada dalam satu komunitas kerajaan yang tidak terguncangkan. Ini bukan berbicara istana. Ini bukan berbicara bangunan yang hebat. Makanya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan bangga kalau kita ibadah gedungnya gede 3.000-5.000. Memang kita pun punya doa seperti itu. Tapi bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah rumah Allah. Artinya apa? Rumah yang di dalamnya ada Allah hadir. Amin. Kalau gereja hanya dibikin entertain, kalau ibadah hanya dibikin semacam celebration, sehingga celebrationnya yang nonjol, Allahnya di pinggir, bagaimana mungkin? Paham ya? Saya pernah baca kisah di Inggris, saya nggak tahu kebenarannya bahasa sejauh mana. Ada anak muda mengajak teman-temannya naik mobil untuk pesta pora. Salah satu anak yang terakhir ini dijemput, ibunya begitu worry. Ibunya begitu worry bilang, "Nah, hati-hati ya, Bunda. Kamu jangan minum mabuk segala macam. Ingat Tuhan." Aku jawab lagi, "Ma, kalau Tuhan ada, biarlah Tuhan yang dikasih. Naik bagasi aja." Saudara, 1 jam begitu, mobil itu kecelakaan hancur. 5-5-nya mati dan hanya bagasinya yang mati. Maksudnya gini, saya mengingatkan supaya kita tidak mengalami anak muda dengan baik. Jangan sibuk dengan hanya kegiatanmu. Ada Tuhan. Amin. Kecerdasanmu mau IQ itu excellent, kalau nggak ada Tuhan percuma. Belajar betul, kita belajar, tapi Tuhan tetap tinggal. Yang setuju. Selanjutnya, karena kita menerima kerajaan kita terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Dengan baik Bapak Ibu, jangan beribadah sibuk dengan HP. Beribadah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Beribadah itu berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya sekarang dipanggil Pak Prabowo, pasti sikap saya akan sempurna karena dia adalah presiden. Tapi yang kita hadapi sekarang siapa? Pencipta langit dan bumi. Betul. Yang jadi masalah gitu loh. Banyak orang takut sama orang, tapi nggak takut sama Tuhan. Kalau orang nggak takut akan Tuhan, hidup ini berakhir di tangan Tuhan. Ayo sama amin. Amin. Haleluya. Amin. Kepada Allah cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Coba lihat. Dengan hormat. Saudara ibadah harus dengan posisi tubuh yang baik. Kenapa? Menghadap Tuhan. Gunawan kakinya turun.
Kan gitu. Gak usah lihat Gunawan, saya ngomong sama Gunawan. Alkitabnya bilang begitu. Dengan hormat dan ya, kenapa? Kita tinggal di kerajaan yang tidak tergoncang. Ayo Pak Bu, ini semua janji Tuhan akan digenapi atas kita. Setuju dengan saya? Semua janji Tuhan akan digenapi. Dan kita tidak ada yang luput dari masa sukar. Siapapun saudara, mau jadi bos, mau jadi pegawai, ataupun jadi pelengkap derita. Baiklah. Yang saya beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu saya diskusi banyak salah satu sama pengusaha yang punya perusahaan warisan 2 pabrik ya. Di mana Pak pabriknya itu orangnya luar biasa. Apa terjadi? Pak, semua baik, hanya ekonomi yang semakin baik dan itu akan terus menjadi baik. Maaf, ini orang kaya. Kita bilang orang kaya, kita belum kaya. Kita belum kaya. Bilang kanan kiri, tapi kita menuju kaya. Kita menuju kaya. Bilang kanan kiri, kalau kaya jangan sombong. Kalau kaya ya sombong. Tepuk tangan, Pak. Haleluya. Haleluya. Ayo kami berdua. Nanti Pak waktu akan pimpin perjalanan kudus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja.